Shalom, selamat pagi bagi kita semua, dimanapun berada. Shalom. Shalom. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita diberikan kesehatan dan kehidupan, sehingga sampai pada semester baru ini di tahun 2021. Jika kita melihat di luar sana, begitu banyak orang yang berjuang untuk sembuh dari segala penyakit, khususnya COVID-19, tetapi kita oleh rahmat-Nya diberikan kemampuan dan kesehatan sehingga dapat beribadah bersama meskipun melalui virtual. Kami segenap STT Presbyterian mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022, semester 7 yang telah menyelesaikan praktek lapangan selama 1 tahun dengan berbagai pengalaman hidup bersama Tuhan, tentunya juga semester 3, dan semua para alumni STT Presbyterian dan Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyaksikan video tentang STT Presbyterian. Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Indonesia. Aku sadar aku dipilih dan dipanggil olehnya. Kini ku siap untuk dibentuk, diproses di STT Presby. Pasti berat, penuh tantangan, namun aku harus tabah agar nanti ku siap maju di ladang Tuhan jadi penuhan. Kami rindukan bangsa ini digunakan bagimu. Kami siap sepenuh hati hanya bagi namamu. Kami sadar itu tak mudah untuk dapat mencapainya, tapi kami kan tetap yakin di dalam kuasa Roh Kudus, kuasa dan namamu lah hendak kami sebarkan agar dunia tahu dan percaya kepadamu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pakai kami Tuhan dan uruslah kami. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utus aku. Aku siap memberitakan Injil-Mu. Kuasa dan namamu lah hendak kami sebarkan agar dunia tahu dan percaya kepadamu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pakai kami Tuhan dan uruslah kami. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utus aku. Aku siap memberitakan Injil-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengambil saat teduh pribadi dengan menenangkan hati dan pikiran kita dari segala kesibukan yang mengganggu kita dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Bapa kami yang ada di sorga, pada hari ini kami datang kembali menghadap Engkau. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami menerima anugerah-Mu, menikmati ibadah ini,
sekalipun melalui virtual, tetapi kami percaya bahwa kami senantiasa hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, KJ 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Ada Pendeta Kim Yong Hun MTH membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kekasih, kami mengucap syukur kepada Bapa oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa memulai semester baru, walaupun keadaan kami masih sangat sulit untuk memfokuskan, untuk dibentuk, disiapin sebagai hamba Tuhan. Dalam semester ini kami terus ingin berjuang untuk dibentuk, disiap, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus ditinggikan. Injil Yesus Kristus terus disebarkan. Untuk ini, urapilah hamba-hamba ini, berikanlah kekuatan, kesehatan kepada kami semua, supaya kami bisa dibentuk, disiap untuk kemuliaan Allah. Kami ingin memulai ibadah pembukaan semester ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 17-18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jika negara kita Indonesia sebentar lagi merayakan kemerdekaan yang ke-76 dari penjajahan, kita pun sebagai orang yang ditebus oleh darah Kristus menjadi umat yang merdeka dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Untuk itu sambil kita merenungkan perbuatan Kristus Sang Penebus, mari kita menyanyikan pujian, dihapuskan dosaku dari KJ 36. Dihapuskan dosaku
Mari kita berdoa dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal melalui Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur Engkau menghantarkan kami pada semester baru ini di tahun 2021. Banyak hal yang mungkin boleh kami lewati, banyak peristiwa yang boleh kami lihat, kami dengar, yang mungkin terkadang menakutkan kami, membuat kami khawatir tentang masa depan kami, tentang kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya dengan Roh-Mu Engkau beri kami kekuatan dan gairah, supaya kami terus mempercayai Engkau bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Ya Tuhan, kami juga sadar betul akan setiap kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, baik itu melalui pikiran kami, hati kami, kehendak kami, bahkan keputusan kami pun, terkadang kami tidak mengandalkan Tuhan. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami dan menginsafkan kami, supaya kami segera bertobat dari segala kesalahan dan pelanggaran kami. Dan kami mohon supaya Engkau memampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu, supaya kami dimerdekakan dari setiap dosa kami dan menjadi hamba kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang menjadi penebus kami, yaitu Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, yang adalah sumber hikmat bagi kita. Mari kita menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan, KJ 432. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi isi dunia. Firman Tuhan kepada Pendeta Dr. Kim Jong-kook, Doktor Misiologi, dipersilahkan. Shalom, saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu yang selalu menyertai di tengah-tengah hidup kami, khususnya keluarga besar STT Presbyterian Indonesia. Dengan kemurahan-Mu, kami diberi kesempatan untuk memulai semester baru dengan ibadah pembukaan semester baru. Apa yang Engkau rindukan kepada kami sebelum kami memulai kuliah, bersabdalah Tuhan buat kami yang siap mendengarnya.
urapi hamba yang sederhana ini dipakai sebagai saluran kebenaran firman-Mu, supaya kami semua mengamini terhadap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menyerahkan dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab, silakan buka dan saya akan membacakan karena kalimat ini cukup panjang, tetapi kita perlu membaca dengan kalimat demi kalimat. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap akan bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, selamat siang dan selamat ketemu lagi di ibadah yang mulia ini. Terutama bagi mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan selamat datang di kampus sebagai keluarga baru di STT Presbyterian Indonesia. Dan mahasiswa juga dari praktek setahun dalam perjuangan, Anda sudah kembali ke rumah masing-masing mengikuti kuliah di semester baru ini. Memang di tengah-tengah corona pandemik ini, kita semua mengalami banyak kesulitan, hambatan hidup, termasuk banyak tantangan. Sampai-sampai kuliah pun tidak bisa bertahap tatap muka, tetapi harus pakai Zoom dan kita mulai dengan bantuan dari alat-alat Zoom itu. Lagi pula banyak berita duka cita yang kita terima dari sanak keluarga, teman-teman dekat. Itu membuat kita sedih, kadang-kadang sampai patah semangat karena merasa berduka cita dan merasa kehilangan orang-orang yang kita kenal. Namun saudara dan saya punya suatu panggilan yang mulia, maka kita tidak bisa hanya sedih dan pasif di dalam hidup kita ini. Maka menjelang permulaan semester baru ini, mari kita kembali melihat iman kita, kualitas iman kita di tengah-tengah tantangan ini melalui firman Tuhan. Sebelum berangkat perjalanan sepanjang semester kita yang akan tempuh, tentu kita bisa amati banyak tantangan-rintangan, apalagi pakai kuliah Zoom. Tapi di dalam nas ini kita menemui seorang
anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang rasul, seorang Kristen yang senior bernama Paulus memberi satu kesaksian sebagai pejuang iman yang diterima dari Tuhan. Di dalam nasa ini kita sudah tahu bahwa Paulus dalam penjara, di tengah-tengah tahanan, dia sedang menggumuli banyak hal sesungguhnya. Tapi dia bisa menulis dengan satu tema di dalam kitab Filipi, itu adalah sukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bagaimana seorang yang ditahan di dalam penjara yang tidak ada kebebasan, bagaimana dia bisa berseru kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Maka saya memberi satu judul khotbah hari ini adalah, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus seperti Paulus? Apakah kita bisa juga dapat berseru kepada teman-teman jemaat atau orang yang tidak kenal Tuhan, berseru kepada mereka, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini merupakan satu tantangan, itu merupakan satu power, kekuatan yang kita harus miliki sebelum kita mulai semester yang baru. Memang ada kemerdekaan dalam berbagai situasi. Ada 3 hal yang saya akan bahas, yaitu ayat 12 sampai ayat 14. Ada satu kemerdekaan atau kebebasan dalam berbagai segala situasi kondisi yang kita hadapi. Memang manusia akhir-akhir ini banyak dibelenggu oleh situasi dan kondisi yang gawat karena COVID-19 ini. Nah, di dalam ayat 12, Paulus memakai kalimat yang kita perlu perhatikan. Di dalam ayat 12, Paulus katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, Paulus punya satu keinginan, kerinduan di dalam penjara, supaya semua jemaat yang dia pernah layani di Filipi itu, mereka tahu satu hal yang dirindukan oleh Paulus. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu perlu tahu. Jadi, di dalam surat Filipi, setelah dia memberi salam, ucapan syukur dan doa, langsung to the point dia katakan, aku ingin supaya kalian tahu apa yang saya alami terjadi di atasku itu bukan menjadi penghalang, tapi justru itu menyebabkan kemajuan Injil. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, seorang yang mengalami pemenjaraan itu pasti mengalami frustrasi. Tapi Paulus katakan di dalam hal ini, dia justru terbalik. Seharusnya dia berduka cita dengan kondisi yang gawat itu, justru dia mengungkapkan, aku bersuka cita. Kalian harus tahu, memang penjara zaman Romawi itu tidak sama dengan seperti penjara zaman ini. Penjara yang letaknya di bawah tanah yang begitu gelap dan pengap. Makin berat perbuatan kriminal orang itu, semakin dibawa, semakin ia ditaruh ke bagian yang lebih bawah. Jadi Paulus dengan penuh kegelapan, pengap, dan gerakannya sangat terbatas karena dipenjarakan. Anehnya Paulus menuliskan suatu surat sukacita yang kita kenal surat Filipi sebagai the book of joy, surat yang kesukacitaan.
seolah-olah ada kemerdekaan di dalam penjara yang gelap dan pengap itu. Ada orang yang dia selalu melihat situasi kondisi dan dia mendapat satu akibat dari melihatnya itu, dia loyo dan dia akan down atau dia kecewa dan putus asa. Tapi ada orang yang melihat segala situasi kondisi di belakangnya ada yang maha kuasa yang memimpin situasi kondisi, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah mengenal Tuhan. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memimpin langkah-langkah hidup kita. Jadi kalau kita melihat situasi kondisi berita-berita yang setiap hari kita dengar, kita pasti duka cita dan pasti kita bingung. Tapi Paulus mengapa dia bisa bersuka cita di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah situasi kondisi yang seharusnya membelungi dia? Kenapa dia bersuka cita? Karena dia bisa melihat, mengenal, merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah dia. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita mudah sekali mengungkapkan sukacita ketika kita mendapat hadiah atau penghargaan atau pujian dari teman-teman. Tetapi lain lagi sukacita yang dialami oleh Paulus. Ia yang dianiaya, justru ia menuliskan kitab sukacita dalam keadaan di penjara. Ia yang dianiaya, justru ia memberikan semangat kepada jemaat Filipi yang pada masa itu menerima tekanan dari Kaisar Nero. Anda dan jemaat atau Anda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan mesti memiliki satu perbedaan. Kita jangan melihat situasi kondisi, tapi kita harus melihat, memandang Allah yang memimpin sejarah dunia ini. Ketika kita mengenal, melihat, merasakan hadirat Tuhan, kita pun bisa terlepas, merdeka dalam menghadapi segala situasi kondisi. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, justru Paulus memberi satu keteladanan kepada kita. Dia sebenarnya tidak melihat situasi kondisi. Dia melihat Tuhan. Dia merasakan hadirat Tuhan yang telah memanggil dia. Tuhan pun akan memakai Paulus di tengah-tengah penjara. Di dalam ayat berikut dia katakan, justru pemenjaraan saya memajukan Injil. Bahkan ayat 13 katakan, mereka justru berani, bahkan mereka ada yang menerima di dalam penjara. Kalau kita lihat Filipi pasal 4 bagian terakhir, memang ada orang-orang kaisar menerima Yesus justru ketika Paulus di tengah-tengah pemenjaraan itu. Jadi jangan kita dibelenggu oleh situasi kondisi, tapi kita memanfaatkan situasi kondisi yang gawat ini memberitakan Injil. Inilah yang kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Memang situasi dan kondisi yang kita hadapi masa COVID-19 ini cukup berat dan perlu waspada. Dan kita juga mengikuti berbagai aturan yang diajukan oleh pemerintah. Kasih jarak, harus pakai masker, dan juga menjemur, dan juga kita berolahraga. Itu memang perlu, tapi jangan sampai situasi kondisi membuat semangat belajar, semangat melayani sampai di drop.
Kalau kita melihat situasi kondisi, kita pasti mengalami satu kelemahan. Justru kita memanfaatkan situasi kondisi buat orang yang dibelenggu situasi kondisi. Beritakanlah Injil kepada mereka, supaya mereka juga mengalami kebebasan dari pemenjaraannya, atau mereka juga mengalami kemerdekaan dari pemenjaraannya seperti dan saudara. Dalam kondisi yang seperti sulit, sebagai mahasiswa STT, semakin berani berkata kata tentang firman Tuhan, PI pribadi. Minggu kemarin di webinar, Pendeta Kim Myung-un sudah mengajar suatu PI pribadi, jembatan yang begitu sederhana dan begitu indah. Justru saat-saat begini, orang-orang yang dipelunggui dengan situasi kondisi, saat inilah kesempatan untuk memberitakan kepastian hidup mereka di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kemerdekaan dalam hubungan manusia yang macam-macam. Memang manusia ini nggak bisa hidup sendiri, manusia harus bersama-sama. Maka Yesus juga memberi satu amanat kasih. Ya, kasihlah kepada Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu seperti dirimu sendiri. Salah satu belenggu lain ialah ketegangan hubungan manusia. Paulus pun juga mengalami dan mendapat hamba yang tidak benar. Di dalam ayat 15, di sini kita lihat, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di situ untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, memang sebenarnya belenggu yang lebih berat adalah ketegangan hubungan manusia. Memang tantangan dari situasi kondisi kita bisa kontrol, kita bisa mengawasi, kita bisa berbuat dengan hikmat, tapi hubungan sesama manusia ini sangat rumit. Paulus pun juga mengalami. Paulus sendiri katakan di dalam ayat 15 sampai ayat 17, ternyata di luar penjara ada dua kelompok hamba Tuhan. Justru Paulus mendapat beban adalah bukan dari orang non-Kristen, bukan dari orang Muslim, bukan orang si jahat, tapi justru di dalam kalangan sendiri, orang Kristen, hamba Tuhan. Nah, Paulus katakan di dalam ayat 15, ada dua kelompok hamba Tuhan. Kelompok hamba Tuhan yang satunya, mereka memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah, terus mereka di ayat 17 katakan, mereka melayani dengan kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Bahkan kelompok ini, hamba yang tidak benar ini, ayat 17 bagian terakhir katakan, sangka mereka dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Anehnya bukan orang Muslim, bukan orang yang non-Kristen, tapi hamba Tuhan yang begitu semangat dalam ladang pelayanan, memperberatkan hati Paulus. Sedangkan memang ada kelompok yang lain, ayat 15 sana, mereka memberitakan dengan maksud baik, ayat 16, mereka yang memberitakan Kristus karena kasih, kelompok yang baik. Tapi ada kelompok yang juga memperberatkan Paulus. Jadi kadang-kadang kita begitu banyak waktu menyita, waktu untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Entah saudara di dalam kampung, antara orang Kristen, antara hamba Tuhan dengan jemaat, begitu banyak waktu disita karena
ketegangan atau perselisihan sesama manusia. Ternyata di dalam hidup kita begitu banyak waktu yang menyia-nyiakan, menghabiskan, memulihkan hubungan sesama manusia. Ini bukan hanya terjadi zaman Paulus, zaman sekarang pun sama. Tapi Paulus di sini, di dalam pergumulan itu, dia memberi satu solusi yang luar biasa dewasanya di dalam ayat 18. Dia tahu bahwa mereka memperberatkan beban Paulus di dalam penjara yang Paulus tidak bisa membela diri, tapi filsafat hidup Paulus. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud yang palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi maksud Paulus begini, saya tahu mereka melayani dengan maksud palsu, tapi masih mereka ada di dalam ladang pelayanan, saya tetap bersyukur. Walaupun saya ditusuk, walaupun saya dibebankan, walaupun mereka ingin saya bikin belenggu gara-gara mereka, tapi Paulus tidak mau saya dibelengguin dengan beban itu. Saya memerdekakan diri dalam hubungan manusia yang tidak baik menyerang saya. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Anda dan saya punya 24 jam. Semua manusia punya 24 jam sehari. Anda coba menoleh hari-hari yang saudara lewati. Kadang-kadang begitu banyak waktu yang kita mengalami ketersinggungan, kemarahan, untuk memperbaiki kesalahpahaman satu sama yang lain. Atau mungkin tanpa sengaja dimusuhin, memusuhin. Jadi itu menjadi satu belenggu. Kita harus merdeka dari hubungan manusia sesama manusia. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, iblis dewasa ini, dia tidak mau hanya tampil dengan iblis, tapi dia suka pakai suntikan, kebencian, kemarahan, atau bikin gosip, dan berbagai hal yang bisa kita bikin marah, bahkan akhirnya kita tenggelam dibelenggu dengan kemarahan hubungan sesama manusia. Paulus tidak. Saya boleh dilempari batu, asal mereka masih ada di dalam ladang pelayanan, saya bersukacita dan tetap akan bersukacita. Paulus tidak melihat manusia, tapi Paulus melihat Tuhan yang memanggil dia. Paulus dia tidak melihat situasi kondisi, tapi Paulus melihat Tuhan yang memimpin situasi kondisi. Maka di dalam Filipi pasal 1 ayat 27-28, Paulus mendorong jemaat untuk memandang kepada Kristus yang tidak membalas perbuatan untuk buruk orang, tetapi mempercayakan semua kepada Tuhan. Yang perlu dilakukan jemaat adalah menunjukkan sikap persahabatan kepada semua orang. Tetap teguh dalam iman. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, setelah dosa-dosa kita diampuni saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada kemungkinan kita jatuh ke dalam berbagai perbudakan lain. Jika kalau tidak hati-hati, kita pun bisa diperbudak, ditawan oleh dosa. Dosa yang tidak jarang terjadi adalah rusaknya hubungan sesama manusia. Paulus dengan serius menasihati mereka untuk tidak membiarkan diri kembali diperbudakan oleh perselisihannya. Mengapa? Orang Kristen adalah orang yang merdeka sebab Yesus sudah mati di atas kayu salib dan ia telah mengalami pengampunan Allah.
dan sudah dibebaskan diri segala tuntutan dan rusaknya hubungan. Hal ini seharusnya justru menjadi peluang dan kesempatan bagi kita untuk juga memperbaiki hubungan dengan sesamanya. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa, melainkan kebebasan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa. Kebebasan tanpa batas selalu mengakibatkan pelampiasan keinginan daging. Kebebasan tidak selalu kita bawa ke jalan benar. Kebebasan keterlaluan berdasarkan keinginan daging itu mengakibatkan dosa. Tetapi syukur Roh Kudus, Roh Allah adalah mitra orang percaya, mitra kita yang memungkinkan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup yang memancarkan sukacita dan membagi sukacita dengan sesama kita. Kemerdekaan kita akan membawa kita untuk lebih mengasihi orang lain walaupun sampai musuh kita. Melalui kasih itu kita dimampukan untuk melayani mereka, membawa kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Sesungguhnya saudara yang sekarang berada di kampung masing-masing saudara, bukan tugas kita memperdalam, mempelajari mata kuliah diajar oleh dosen masing-masing, tapi selain banyak waktu kita mencari manusia-manusia, mungkin selama ini kurang baik komunikasi hubungan sesama saudara, inilah kesempatan kita dengan rendah hati. Seperti Paulus katakan, tidak mengapa, asal mereka masih ada di dalam ladang pelayanan, asal mereka masih percaya Tuhan, kita tetap sukacita dan tetap akan bersukacita. Maka di dalam kitab Filipi pasal 2, Paulus menjelaskan sepanjang pasal bagaimana kita bisa hidup sehati, sepikir, membuat kerajaan Allah, membuat keluarga Allah, membuat suasana keluarga yang begitu manis, saling menolong, tolong-menolong. Salah satu kelebihan yang saya lihat, walaupun kita jarak jauh, semester yang terakhir, semester kemarin, yang akhir-akhir semester kemarin itu mengalami satu tantangan besar. Hampir 20 mahasiswa lebih yang terpapar COVID. Tapi satu sama yang lain begitu saling menolong, satu sama yang lain dengan pertolongan, doa, perhatian. Akhirnya Tuhan juga menyatakan anugerahnya sehingga tidak ada satupun yang akan mengalami satu fatal, mereka semua disembuhkan. Jadi itu merupakan satu suasana kekeluargaan yang saling tolong-menolong. Jadi kita jangan di dalam hati kita masih belum dimerdekakan karena kebencian, kemarahan, atau yang dendam. Kita harus buang sebelum memulai semester baru ini. Yang terakhir yaitu kemerdekaan rasa takut. Kebebasan rasa takut terhadap kematian di dalam Kristus. Memang tidak ada yang seorang pun yang suka mati. Hampir setiap hari saya dapat berita duka cita. Ya, banyak misi-misi Korea pun di dalam ladang pelayanan dipanggil Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di Indonesia pun banyak dipanggil Tuhan. Ketika mendapat berita duka cita, kita semua sedih, tapi tanpa terasa kita juga dipengaruhi berita itu, kita juga rasa takut. Tapi Paulus agak berbeda. Paulus dia juga menghadapi satu rasa, ya dia mungkin kalau dia pengadilan, kemungkinan dia juga akan dapat kejatuhan hukuman mati. Coba lihat ayat 20, Paulus katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Jadi saudara, Paulus memberi satu definisi apa arti kematian, apa yang arti hidup. Paulus katakan dia benar-benar memahami 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yaitu kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus katakan, jadi siapa yang akan di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan demikian segala nilai dan norma yang kita miliki dalam Tuhan sangat bertentangan dengan nilai-nilai atau norma manusia yang dunia ini. Kemerdekaan di dalam Kristus akan memberikan pandangan yang sejalan dengan yang Kristus kehendaki. Saudara, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maka Paulus katakan, hidupku tujuannya bukan mau hidup panjang umur. Hidup bukan saya tidak sakit. Tapi hidupku adalah bagaimana melalui hidupku dapat berbuah baik. Maka di dalam ayat 22 Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi Paulus katakan, kerinduan saya bukan panjang umur. Kerinduan saya bukan tidak sakit, tapi kerinduanku bagaimana saya dapat berbuah banyak di hadapan Tuhan. Lebih-lebih ayat 23 Paulus katakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi satu keanehan, satu filsafat Paulus katakan, sesungguhnya kalau saya dipilih, saya memilih salah satu, aku lebih baik mau kembali kepada Tuhan. Istilahnya mau mati, karena terlalu banyak tantangan. Tapi masih saya harus hidup karena saya perlu hidup. Karena mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara, kemerdekaan rasa takut terhadap kematian di dalam Kristus ini merupakan satu kekuatan bagi hamba Tuhan dan orang Kristen. Sebenarnya kematian kita di bumi ini bukan terakhir masuk maut, tidak. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal, bahkan nanti hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini merupakan iman kita, iman kebangkitan, iman yang hidup yang kekal. Jadi jangan kita masih dibelengguin oleh rasa takut karena mati, karena sakit. Tapi kerinduan kita harus seperti kerinduan Paulus. Hidup mati bagiku bukan tujuan. Bagaimana saya bisa melakukan satu panggilan yang mulia dari Tuhan, yaitu berbuah. Saya maunya mau mati, tapi saya harus hidup karena masih tugas tanggung jawab panggilannya belum selesai. Paulus sungguh merdeka dari belenggu rasa takut kematian. Dia hidup dengan panggilan. Dia sungguh tahu bahwa hidup untuk berbuah demi kemuliaannya. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita pun harus ikut teladan Paulus. Dia sungguh seorang pejuang Kristus. Bukan penonton, bukan sekedar ya pekerja. Tekad dan semangat di tengah-tengah tantangan, rasa takut dihilangkan dengan panggilan yang mulia. Saudara, ini yang kita harus pegang sebelum mulai semester ini. Kita harus merdeka dari situasi kondisi, kita merdeka dari hubungan sesamanya, kita merdeka
dari rasa takut kematian. Sehingga kita tampil sebagai pejuang, tampil membagi sukacita karena Kristus. Sebagai kesimpulan, saudara, kita akan memulai semester baru dengan semangat baru. Walaupun tantangannya tetap ada. Yang penting pagi ini masih ada yang belum merdeka. Mungkin saudara masih dibelengguin. Situasi kondisi atau hubungan manusia atau rasa takut. Lepaskan dengan iman. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Kemerdekaan sejati hidup bersama Kristus, yaitu en Kristus. Hidup di dalam Kristus. Hidup bersama dengan Kristus. Sama seperti bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu. Setelah bangsa ini diproklamir merdeka, bukan berarti pekerjaan selesai. Tapi rakyat Indonesia harus kerja keras untuk membangun bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur dan menjadi kuat dalam setiap aspek. Saudara dan saya sudah merdeka karena Kristus yang telah memberi kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Tidak cukup. Kita harus berjuang. Melayani, belajar. Karena hidup kita cuma sekali. Terlepas dengan berbagai belenggu. Terlepas berbagai perselisihan. Terlepas dengan berbagai rasa kecemasan, ketakutan. Sebagai mahasiswa STT Presbyterian Indonesia yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, kiranya semangat kemerdekaan ini membuat kita semakin terpacu mengisi kemerdekaan yang telah kita terima untuk menghasilkan buah-buah bagi Kristus. Selamat belajar dengan penuh sukacita seperti Paulus. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Silakan Betty. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh hadir dan menjadi bagian dalam kehidupan kami waktu demi waktu hingga saat ini, di mana kami boleh berhimpun, berkumpul bersama di Zoom meeting untuk membuka perkuliahan kami. Dan sebelum kami masuk dalam perkuliahan, kami rindu, ya Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan secara khusus. Oleh karenanya kami mengawali akan perkuliahan semester ini dengan ibadah. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong akan setiap kami di sepanjang semester yang baru ini. Tuhan yang akan memberkati setiap para mahasiswa, demikian juga para dosen. Sehingga pada akhirnya kami mampu untuk tetap memberikan yang terbaik, yang maksimal walaupun di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah segala sesuatunya yang serba terbatas. Kami berdoa dan menyerahkan setiap mahasiswa yang ada, baik itu semester baru yang masuk tahun ini, khususnya untuk mahasiswa baru, supaya Tuhan juga yang berperkara. Sehingga mereka terus punya semangat kegairahan untuk belajar dan dibentuk di STTPI. Pun demikian juga untuk kakak-kakak tingkat, supaya Tuhan juga terus menolong mereka, lebih khusus untuk tingkat akhir, di mana mereka juga harus mulai mempersiapkan diri untuk penyusunan skripsi. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk sinode kami,
biar Tuhan juga yang terus berperkara, Tuhan yang terus menaungi, menolong, sehingga melalui sinode kami, nama Tuhan terus boleh diagungkan, dipuji, dimuliakan. Kayak berdoa ya Tuhan untuk caretaker supaya Tuhan sendiri yang terus menolong persiapan mereka untuk sidang sinode supaya semua juga boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan, alumni dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga yang terus memberkati mereka dengan tugas tanggung jawab mereka, dengan perjuangan mereka. Sehingga mereka pun boleh melihat akan karya Tuhan melalui apa yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para dosen, berdoa untuk ketua kami, Bapak Pendeta Dr. Kim Jongkook, supaya Tuhan sendiri yang terus pakai hambamu menjadi alat yang ajaib. Dengan kepemimpinannya untuk membawa STTPI menjadi lembaga yang terus lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berdoa untuk wakil ketua, baik wakil ketua 1, wakil ketua 3, 4, supaya setiap kami mampu juga bagaimana bekerja sama, memberi yang terbaik melalui lembaga yang mana Tuhan sudah dirikan ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk para sponsor mereka yang telah selama ini menolong kami ambil bagian dalam kegiatan pelayanan kami, supaya Tuhan juga yang menolong memberkati secara khusus. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat dan kami serahkan juga akan orang tua para mahasiswa dimanapun mereka berada, supaya Tuhan juga yang senantiasa berperkara, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semester baru yang akan datang ke tangan kuasa-Mu. Satu hal yang kami yakini, bahwa penyertaan-Mu ada bagi setiap kami, para mahasiswa, lebih-lebih untuk para dosen, sehingga kami bisa memberi yang terbaik, mempersiapkan diri dengan baik, dan memulai perkuliahan ini dengan baik pun mengakhirinya pun dengan baik. Kami teringat akan bangsa kami teringat akan Bapak Jokowi dan semua jajaran dalam mengatasi pandemi yang sedang berlangsung, supaya Tuhan juga yang berperkara. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami, inilah kerinduan kami, dan kami bersyukur untuk ibadah yang mana sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita menyaksikan Mars STTPI. Aku sadar aku dipilih dan dipanggil olehnya. Kini ku siap untuk dibantu di proses di STTPSI. Pasti berat penuh tantangan,
Doa berkat kepada Pendeta Royders Karyanga MTH. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tetap kita mengingat firman Tuhan yang berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menjaga, melindungi, dan menguatkan kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita melihat beberapa video berikut ini. Halo, Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Borusinoliga. Saya adalah salah satu alumni di STT Presbyterian. Kami mengucapkan selamat datang untuk adik-adik semester baru. Selamat belajar dan selamat menikmati pembentukan di STT Presbyterian. Untuk adik-adik semuanya, semangat ya belajarnya. Walaupun saat ini sikon mengharuskan kuliahnya itu harus daring, ya kita harus mengikuti, adik-adik harus mengikuti daring dengan fokus dan jujur. Nah, ketika daring tidak boleh main-main, tidak boleh jalan ke sana kemari, tapi harus mengikutinya dengan semangat di dalam Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik semester yang lainnya, tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan, tetap semangat untuk belajar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STT Presbyterian Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap berkat dan pemeliharaannya yang tidak terhingga dalam hidup kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Saya juga berterima kasih. Saya mewakili alumni STT Presbyterian Indonesia menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi baru selamat datang dan selamat bergabung di STT Presbyterian Indonesia dalam memasuki perkuliahan 2020-2021. Mari tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan selamat beribadah, selamat mengikuti ibadah pembukaan semester 2020-2021 dan selamat mengikuti proses perkuliahan di STT Presbyterian Indonesia. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Selamat datang kembali ya di musim perkuliahan yang baru. Wah, nggak terasa udah memasuki semester baru aja nih. Dan tentunya akan ada banyak hal-hal baru yang nantinya akan dilalui. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali buat teman-teman STTPI. Ingat, di kampus adalah tempat untuk mengasah ya. Jangan habiskan waktumu untuk baik keluh kesah.
Juga, ilmu jangan jadikan objek hafalannya, ilmu yang diterima itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Dalam masa perkuliahan, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik dari diri sendiri maupun di sekitar kita. Namun dari semuanya itu kita harus bersabar, karena dari bersabar itu Tuhan sedang mengangkat derajat kita. Selamat memasuki semester yang baru, tetap andalkan Tuhan dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bagi kita semua, nama saya Faniati Eka Aprila. Saya alumni dari STT Presbyterian Injili Indonesia Angkatan ke-10. Saya mengucapkan selamat datang bagi adik-adik mahasiswa baru dalam STT Presbyterian Injili Indonesia. Selamat menikmati proses pembentukan di STT untuk menjadi hamba Tuhan yang setia melayani dan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan supaya tetap terus semangat untuk seluruh mahasiswa STT Presbyterian dalam proses perkuliahannya di semester yang baru ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Risma Magdalena. Saya alumni ke-6 dari STT Presbyterian. Saya ingin memberikan semangat dan selamat untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi STT Presbyterian yang akan memasuki tahun ajaran akademik 2021 sampai 2022. Tidak mudah memang ketika kita memasuki babak yang baru. Sama halnya seperti tahun yang lalu, setiap kita sudah belajar dari jarak yang jauh melalui daring. Nah, dalam kesempatan tahun ini, pergunakanlah waktu yang ada. Lebih semangat lagi dalam belajar. Banyak tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, mereka menghadapi banyak tantangan. Ini adalah tantangan setiap mahasiswa-mahasiswi tahun ini, yaitu belajar dengan kondisi saat ini, dengan teknologi, sehingga kita harus belajar lagi untuk memperlengkapi diri, untuk menjadi mahasiswa yang bukan hanya terampil dalam teologi, tapi terampil juga dalam teknologi. Saya percaya setiap mahasiswa-mahasiswi akan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang menyenangkan hati Tuhan, percaya dan taat akan perintah Tuhan. Ketika pada saat ini percaya dengan Tuhan yang melawat kita semua dan taat akan perintah Tuhan melalui pemerintah, jalani dan patuhi setiap prokes yang ada. Sebuah pantun dari saya untuk seluruh mahasiswa mahasiswi yang akan memasuki tahun ajaran 2021 sampai 2022. Jika pergi ke padang datar, jangan lupa pulang berlabuh. Jika kita kepingin pintar, belajarlah dengan sungguh. Semangat tampil beda bersama dengan Yesus di tengah masa pandemi saat ini. Salam sehat, shalom. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, saya sangat bersyukur atas segala kesempatan yang sudah dipercayakan kepada saya mewakili alumni STT Presbyterian untuk menyampaikan pesan ataupun motivasi untuk mahasiswa baru yang sudah bergabung di STT Presbyterian. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar STT Presbyterian. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur atas kasih Tuhan, perlindungan Tuhan yang tetap menyertai, melindungi hidup saya sampai saat ini. Dan saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu dosen, bahkan semua keluarga besar STT Presbyterian yang sudah mempercayakan saya untuk mewakili alumni STT Presbyterian dalam menyampaikan pesan motivasi untuk mahasiswa baru. Ya, jadi sebelum lebih jauh, pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan,
Nama saya Limas Ginting, saya berasal dari Medan dan sekarang dipercayakan Tuhan melayani di Pulau Sumba, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur. Ya, memang kalau berbicara tentang pelayanan, ada begitu banyak suka duka yang dihadapi. Tetapi bersama Tuhan, pasti ada selalu semangat dan selalu bersuka cita. Ya, jadi dalam hal ini, saya menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru yang sudah bergabung di STT Presbyterian, tetap semangat. Dua hal yang harus dipegang dalam menjalani proses pembentukan, taat dan setia. Harus ada ketaatan dalam melayani Tuhan, dalam proses pembentukan agar tetap bisa sampai kepada garis finish. Jadi saya berpesan, tetaplah semangat, pandanglah kasih Tuhan ketika kita meresponi panggilan Tuhan, sehingga kita boleh menyelesaikan bahkan mengikuti proses yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini saja, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih atas dorongan dan semangat dari kakak-kakak alumni. Demi mengucapkan kata-kata semangat, ada yang rela-rela buat video puluhan kali. Ada juga dihiasi dengan suara jangkrik, tadi kita dengar ya, ayam. Bahkan ada yang jaringan susah, rela nungguin gitu, supaya terkirim, mungkin dikirimnya malam, nyampenya pagi, tapi itulah tantangan di lapangan masing-masing. Tetap semangat juga untuk kakak-kakak alumni dimanapun pelayanan, biarlah kiranya melalui apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak kita, memotivasi kita untuk memulai perkuliahan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada bidang kemahasiswaan atau akademik. Ya, sebelum pengumuman, kita akan foto terlebih dahulu. Jadi jangan keluar dulu, kita foto dulu, baru nanti ada pengumuman dari bidang akademik ya, terkait dengan perkuliahan dan lain sebagainya. Baik, bisa dibantu Ibu Song untuk kita foto bersama. Semua kamera diharap dinyalakan ya videonya. Oke, kita foto bersama. Halaman yang pertama, 1, 2, 3. Berikut halaman yang kedua, 1, 2, 3. Masih satu lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Marmi, selaku ketua, wakil ketua, maksud saya, wakil ketua bidang akademik, untuk menyampaikan pengumuman terkait dengan segala sesuatu dengan perkuliahan kita di semester ini. Silakan, Bu. Shalom. Terima Shalom. kasih. Hari ini kami sangat bahagia sekali ya, karena alumni adalah yang membuat kami dosen-dosen merasa bahagia melihat kalian setia di ladang Tuhan, berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah kebahagiaan yang bagi kami dosen tidak kebahagiaan yang tiada taranya. Oke. Terima kasih untuk alumni ya, terus berjuang untuk Indonesia bagi Kristus. Oke, untuk pengumuman yang pertama, orientasi mahasiswa baru ya untuk semester 1 adalah hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 11 Agustus ya, 2021 jam 10 ya, khusus untuk semester 1. Kemudian pengumuman yang kedua adalah perkuliahan akan dimulai tanggal 16 Agustus 2021 secara daring ya. Dimulai jam 8 pagi. Jadi semua melihat jadwal masing-masing, nanti ADAK akan memberikan grup belajar. Jadi setiap dosen akan melakukan komunikasi melalui grup belajar yang disediakan. Jadi saya ingatkan kembali bahwa mulai 16 Agustus sudah mulai kuliah secara daring.
HP yang sudah di-upload oleh mahasiswa di grup STTP, nanti STTP akan mengirimkan pulsa ya untuk daring ya. Jadi itulah sebabnya kami minta HP itu adalah HP yang digunakan untuk kuliah daring. Ya. STTP akan memberikan pulsa melalui HP untuk proses belajar mengajar hari ini. Saya yakin dan berharap bahwa mahasiswa tetap setia, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam kuliah daring ini, meskipun tantangannya bagi yang di daerah mungkin kesulitan sinyal dan sebagainya, tetapi jika kita memiliki semangat juang, ya, berjuang bersama Tuhan, maka tantangan seberat apapun akan mampu kita lalui. Selamat berjuang, selamat memasuki semester baru. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Marmi ya. Ya, luar biasa. Walaupun Ibu Marmi ini dalam kondisi belum fit untuk kesehatannya, tetapi terus semangat ya. Baik, kita pun juga harus semangat ya. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah terlibat melayani hari ini. Untuk Ibu Song, untuk Ibu Betty, terima kasih. Untuk Pak Kim Jongkuk yang mana telah melayani firman Tuhan yang luar biasa, menyegarkan, menguatkan, terima kasih. Untuk para alumni yang mana telah mengirimkan video, saya tahu itu tidak mudah ya. Dan terima kasih, ini perjuangan dan ini menginspirasi dan tentunya menyemangati ya mahasiswa-mahasiswi, adik-adik tingkat untuk bagaimana mereka juga terus bersemangat belajar ya walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Terus tadi ada kabar bahagianya bahwa semua mahasiswa yang aktif ya, yang kuliah akan mendapatkan kuota ya. Jadi akan mendapatkan kuota dari kampus. Jadi ini satu fasilitas yang disediakan oleh kampus. Jadi bersyukur sekali ya. Jadi Anda yang penting ya harus pakai semuanya secara maksimal dengan baik ya untuk mengikuti perkuliahan tahun ini. Terima kasih ya untuk para dosen yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak Sinode juga yang telah hadir hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman yang lain, saya persilahkan. Ya, saya juga merasa sangat bersuka cita karena semester baru akan dimulai dengan ibadah pembukaan siang hari ini. Kita perlu ingat bahwa para dosen, orang tua dosen, bahkan anak dosen atau dosen sendiri atau keluarga besar STT Presbyterian, mahasiswa sendiri atau orang tuanya, sanak keluarganya, kalau ada pokok doa yang penting sehubungan dengan kesehatan, tolong masukkan di WA supaya kami saling mendoakan satu sama yang lain sehingga kita lebih mempereratkan kekeluargaannya. Mungkin Sharon, anaknya Papa Pendeta Karel yang sedang mengalami kesulitan kesehatan, kita juga ingat di dalam doa supaya Sharon bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan mertuanya Pak Triono, mertua Bapak, mertua Mama mertua minggu kemarin dipanggil Tuhan akibat corona di Semarang. Jadi Pak Triono sama Ibu sedang mengalami satu kedukacitaan. Kita juga doakan supaya keluarga besar dan Bapak Ibu sendiri dapat dikuatkan oleh bantuan Tuhan. Sehingga saya mohon saling mendoakan kalau hal-hal yang berat kita juga kita bagi doa syafaat sehingga setiap satu sama yang lain saling mendukung dalam doa ya. Itu yang saya pesan supaya kita semua jaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, tetap prima jadi blessing bagi banyak orang yang sedang mengalami kesulitannya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.